Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para subscriber ulun yang ulun cintai dan ulun muliakan, semoga kita selalu diberi kesehatan badan dan terlebih penting lagi selalu dikuatkan dan dimantapkan keimanan kita setiap harinya. Pada kali ini Al-Fakir ulun akan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yauman la dhillu illa dhilluhu. Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan nanti di padang mahsyar akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di padang mahsyar itu harinya panas, luar biasa panasnya. Yang mana matahari itu 1 kilan saja daripada kepala kita. Sedangkan manusia banyak, berapa triliun manusia yang berkumpul di sana. Mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat itu banyak sekali manusia. Dan mereka bermacam-macam aneka rupa. Ada yang berupa macam-macam lah gitu rupa mereka. Semuanya kepanasan. Tetapi 7 golongan ini, 7 kelompok ini Allah Subhanahu wa taala naungi. Allah beri naungan kepada mereka. Yang pertama, al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang tidak banyak janji kepada rakyatnya. Ya kah? Tidak banyak janji ini, janji itu. Makanya kata Bang Haji Roma Irama, apa? Tingginya janjimu padaku mengalahkan langit yang biru. Manisnya janjimu padaku mengalahkan manisnya madu. Janji ini, janji itu, ya kah? Makanya perbedaan pilkabi dan pilkada itu sangatlah tipis. Kalau pilkada, kalau sudah jadi, itu kada ingat. Tapi kalau pilkabi, kalau kada ingat, pasti jadi. Ya kah? Kalau pilkabi, bila kada ingat, itu pasti jadi. Tapi bila pilkada, bila jadi, pasti kada ingat. Janji ini, janji itu, ya kah? Nah. Makanya kata Bang Haji, sebelum berjanji baiknya dipikirkan, mengingkari janji hilang kepercayaan. Ya kah? Apa yang diucapkan janganlah dipungkiri, apa yang diikrarkan jangan ditarik lagi. Janji itu hutang, harus dipenuhi. Janji itu hutang, harus ditepati. Al-wa'du dainun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji itu adalah hutang. Yang kedua, orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari huru hara itu, yaitu di padang mahsyar, yaitu wasyabun, ya kah? Wasyabun nash'ata fi ibadatillahi, yaitu seorang pemuda yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin
Kalau orang tua gemar beribadah itu sangatlah wajar. Tapi kalau orang muda itu Masya Allah, pemuda. Makanya waktu muda itulah, gunakanlah waktu sebaik-baik mungkin. Jangan berhura-hura. Kata Bang Haji, kalau masa muda selalu hura-hura, masa depan suram tak akan bahagia. Semua ada lagunya, ya kah? Senang beribadah pemuda. Yang ketiga, seorang yang warajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid, hatinya rajulun, seorang atau laki-laki, seorang yang hatinya gemar ke masjid. Hatinya itu selalu ingin ke masjid dan ke masjid. Untuk apa ke masjid? Untuk beribadah, untuk salat berjemaah. Bukan ke masjid untuk jadi imam, ya kah? Ini bila kada jadi imam kada ke masjid. Bila inya ke masjid pasti jadi imam. Bila inya ke masjid langsung tahu lagi ai, ya kah? Orang lain itu di belakang, inya nang jadi imam. Apalagi orangnya sugih pulang, pas banget menang di harta sudah. Walau bacaan Fatihahnya aja ghairil magadu, ya kah? Ghairil magadu, ya. Tapi sugih. Tetap aja jadi imam sugih dari pang tadi. Atau merasa paling tua di kampung, ya kah? Bila adanya jadi imamnya orang ke belakang ai. Kenapa seorang tua jadi kampung? Ya kah? Iya. Ini seseorang yang gemar ke masjid untuk salat berjemaah, untuk beribadah. Bukan ke masjid misalnya mencari kesalahan kaum, ya kah? Ke masjid maitihi kalau pina ada tahi cacakkah, disebarluaskan ke situ kemari. Maitihi kalau pina ada kotoran di masjid, ya kah? Bukan ke masjid itu beribadah, tapi mencari kesalahan orang, ya kah? Ini karena termasuk daripada yang ini, 7 golongan ini. Apabila ke masjid itu tujuannya mencari kesalahan orang. Lagunya ada lagunya. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang. Periksa dirimu, masih adakah kekurangan. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di kelopak mata tiada kelihatan, ya kah? Artinya sekecil apapun keburukan orang pasti kawa melihat, tapi keburukan seorang, kejelekan diri sendiri itu sebesar apapun kada kawa dilihatnya. Kenapa? Karena asik dengan aib orang lain, ya kah? Karena asik dengan aib orang. Makanya manusia itu yang baik, manusia yang pintar itu orang yang sibuk dengan aibnya sendiri. Berarti, ya kan? Yang keempat, dua orang, ya kan? Warajulani tahabang fillahi, dua orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersama-sama karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mencintai sesama muslim itu karena Allah, bukan mencari-cari kekurangan ke orang sama muslim. Hendaklah kita menutupi keburukan-keburukan orang Islam, kejelekan-kejelekan orang Islam. Janganlah kita sebarluaskan keburukannya. Apabila kita suka menyebarluaskan keburukan orang, Allah pun akan membuka aib kita, sampai aib keluarga kita yang berada di dalam rumah kita. Tuh. Mencintai sama
karena Allah, berpisah pun karena Allah. Tapi di sini kadang masuk mencintai pacar lah, mencintai bini masuk, tapi mencintai pacar kadang masuk. Karena pacaran itu kadang bully. Ijtama'aha alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul karena Allah, berteman karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atan dzata mansubin wa jamali faqala inni akhafullah, yaitu laki-laki yang diajak perempuan untuk berzina dan ia mengatakan, sesungguhnya katanya aku takut karena Allah, aku takut kepada Allah. Dzata mansubin wa jamalin, laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai keturunan bangsawan kan misalnya, keturunan apakah misalnya, keturunan orang terhormat kan misalnya, ya kah? Lalu laki-laki tersebut berkata, sesungguhnya aku takut karena Allah. Ini perempuannya yang ngajak. Ini yang ngajak tuh perempuannya. Kalau sekarang sama-sama suka, iya kah? Ketahuan RT langsung dikawinkan. Naudzubillah min dzalik. Mungkin sekarang masih ada yang kayak gini lah. Ada aja mungkin kawin nangka kayak ini ya kalau selesmaan flu. Dan yang keenam, laki-laki seseorang, warajulun tasaddaqu bisadaqatin fa akhfaha, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah secara rahasia. Bersedekah itu boleh terang-terangan apabila memang orang itu seorang panutan misalnya. Nah, boleh aja. Kayak kita ke dosa gini kalau. Kecuali memang niatnya supaya mengajak orang, tapi lebih baik. Nah, ya kan, boleh. Tapi bilanya tujuannya ria supaya orang mendengar aku bersedekah misalnya. Nah, ini saking hebatnya bersedekah, sampai-sampai tangan kiri kada tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Artinya karena orang itu bersedekah sampai-sampai higa-higa kada tahu itu bersedekah. Nah, iya kah? Jadi kada orang kada ada bertakun, aku semalam menggawinya jar. Oh ya. Ini nah, kabel masjid nih. Ini aku yang nukar kabel masjid nih. Kipas angin tuh nah, aku yang nukar, ya kah? Nah, orang kan udah bertakon. Gasan apa juga? Bagesan angka itu. Bah, aku semalam, pokoknya aku terus bang. Nah, lain lah sudah. Kada perlu dikuya-kuya nang gitu. Itu tuh kada perlu disambat apa-apa yang kita gawe itu udah sah. Cukup kita lewat Allah yang tahu. Sudah. Jika ada aku tuh malik milik itu tuh. Aku tuh bikin apa itu. Aduh. Lalu itu namanya riya, sum'ah, minta dengar. Riya minta lihat, sum'ah minta dengar. Supaya orang lain mendengar di umum makan atau sedekah di masjid. Nah, kau menjadi umum makan jar. Bila ikam kada mau makan kau majar, kada jar ikam ku laporan ku tua jar, iya kah? Berarti ikam korupsi, iya kah? Nah, padahal
Orang kena dijual baju, bapak juga korupsi ni kalau. Kena Haji Romai Irama, bila korupsi, selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan, ya kah? Nah, yang ketujuh, warajulun zakarallah, laki-laki, seorang laki-laki, ya kah, atau seorang berzikir kepada Allah dan mengingat Allah sendirian, kemudian air kedua matanya bercucuran. Nah, jadi laki-laki yang berzikrullah atau mengingat Allah, kemudian air matanya mengalir bercucuran karena takutnya kepada Allah. Makanya di dalam surat Taubah tu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang laki-laki yang beriman, yang bujur-bujur beriman, seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dzukirallah, disebut nama Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka itu. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah-tambahlah keimanan di hati mereka. Dan kepada Tuhan mereka lah mereka itu yatawakkalun, bertawakal, berserah, ya kah? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf ampunan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.